Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriyanti, nomor absen 17 dari PS1B. Nama saya Sabila Nisa dari kelas PS1B absen 22. Jadi tadi kan kita udah buat podcast tentang hak dan kewajiban nih. Karena kita mau lanjut lagi nih buat podcast. Iya, Biar cepat kelar, cepat selesai, nggak ada beban. iya bener nih guys. Jadi sekarang kita akan membahas podcast tentang Konsep hak milik. bener sekali. Jadi tuh hak milik kayak berarti tuh kayak misal motorku itu hak milikku gitu ya. Bener Ya. sekali. Jadi di kayak di ini tuh udah ada hak miliknya sendiri. Kayak kamu punya motor tuh hak milikmu. Terus kamu punya pulpen nih, itu kan juga hak milikmu. Misal aku pinjam kan itu tetap hak milikmu gitu. Oke. Kalau kamu memberi ke aku ya berarti itu udah Jadi bukan milikmu, ya, berarti bukan kan? bukan hak milikmu lagi, udah berpindah tangan. Jadi kayak udah menjadi hak milikku. Kalau pengertian hak milik nih apa nih? Pengertian hak milik itu pemilikan atas sesuatu, amal atau harta benda, dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Oke. Terus kalau unsur-unsur hak milik itu apa aja sih? Unsur-unsur hak milik itu yang pertama yaitu keistimewaan yang diberikan oleh syara kepada pemilik harta. Terus yang kedua itu ada tasarruf. Yang ketiga itu ada halangan syara atau almani. Dan yang keempat itu pemilik dipandang tidak cakap secara hukum. Dan yang kelima atau terakhir nih ada ta'assub fi istimali al-haq. Oke. Iya benar. Kalau kepemilikan tuh ada sebab-sebabnya nggak sih? Iya ada sebabnya. Apa Di sini gitu? sebabnya tuh ada 4. Apa aja? Jadi yang pertama tuh ihras al-mubahat atau penguasaan harta bebas. Terus? Ya, yang kedua tuh ada al-tawalut. Yang ketiga itu ada al-kalafiyah. Dan yang terakhir adalah al-aqd. Oke. Benar sekali. Jadi aku tuh mau tanya tentang ini nih, apa tuh macam-macam kepemilikan. Oke, macam-macam kepemilikannya. Macam-macam kepemilikan tuh ada 3. Yang pertama tuh dari segi objek, dari segi unsur harta, dan dari segi bentuk. Nah, dari segi objek itu milk al-ain, milk al-manfaat, dan milk al-dayan. Nah, yang dari segi unsur harta itu ada milk al-tam, milk al-nakis. Dan dari segi bentuk itu ada milk mutamayas dan milk masya atau syirkat al-milk. Oke. Kalau ini apa tuh? Prinsipnya ada nggak? Prinsip kepemilikannya Ada kan? ada. Apa aja tuh? Yang pertama tuh prinsip kepemilikan tuh yang pertama adalah milk al-ain disertai milk al-manfaat. Terus yang kedua pemilikan awal sebagai milk al-tam. Terus yang ketiga yaitu al-milk al-tam tidak dibatasi waktu. Milk al-nakis dibatasi waktu pemilikan, benda tidak dapat digugurkan tetapi dapat dialihkan atau dipindah. Terus yang keempat yaitu milk al-masya, yaitu milk al-mutamayas dalam hal tasarruf kecuali ada almani. Terus yang kelima terakhir itu ada milk al-masya atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisahkan. Oke. Jadi kita kan udah bahas tentang fikih nih. Iya benar. Di fikih itu ada mazhabnya nggak sih? Ada dong. Ada berapa tuh? Ada 4. Kalau pengertian dari mazhab sendiri? Pengertian dari mazhab sendiri adalah aliran pemikiran hukum yang penetapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kan tadi katanya mazhab ada 4 ya? Iya benar. Apa aja? Yang pertama itu Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu pendirinya siapa sih? Kalau yang Imam Hanafi itu pendirinya tuh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Yang Maliki itu Al-Imam Maliki bin Anas Al-Asbahi. Nah, yang Imam Syafi'i itu namanya tuh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Quraisy. Dan yang terakhir yaitu Imam Hambali atau Ibnu Hambal itu Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani. Oke, jadi mazhab fikih ada 4. Benar. Itu ada mazhab Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, sama dan Hambali. Ya, Oke. Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup. Oh, kita tutup aja nih. Oke, kita tutup aja ya. Sekian podcast dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.